نلنا المنى زال العنا وافى الهنا والدار أنجز وعده والبشر أضحى لنا والبشر أضحى لنا وتعظيما ورفعة ومهابة وبرا. ورضي الله تعالى وتبارك عن ذوي القهر العلي والقدر الجلي ساداتنا وأئمتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه وآله عليهم أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Allah Ta'ala yaqtahu alaina futuhal walihin ويجعلنا من العلماء العاملين كما نقرأها بنياتنا الله يرسل منك ثواب قراءتنا إلى أرواح آبائنا وأجدادنا وأمهاتنا وجداتنا وعموم أرواح المسلمين والمسلمات خصوصا إلى أرواح المؤسسين والمتبرعين لهذا المجلس خصوصا إلى أرواح علمائنا ومشايخنا أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلومهم في الدارين وفي مقدمتهم شيخنا معلم شيخنا حسن كما نقرأها بنية أن الله يبارك في أعمالنا وأموالنا وذرياتنا ويشفي مرضانا ويرحم أمتنا ويغفر وييسر جميع أمورنا لا جميع فيها الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ya, saya muliakan para guru, para asatidzah, para bapak hadirin, bil khusus keluarga besar sahibul majlis Ma'lim BKP ini, pengurus serta jamaah majelis ta'lim al-mu'allim. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada pagi hari Sabtu ini yang jatuh tanggal 7 Zulqa'dah 1444 Hijriah bertepatan dengan tanggal 27 Mei 2023. Allah Subhanahu wa Ta'ala masih selalu melimpahkan kepada kita dengan berbagai macam nikmatnya, sehingga semua itu kita sama-sama dapat kembali hadir melanjutkan pengajian yang sempat kita tunda untuk sementara waktu semenjak sebelum datangnya bulan suci Ramadan. Nah, hari ini akan kita lanjutkan kembali dengan penuh harapan semoga
Keberadaan kita di tempat yang mulia ini tercatat di sisinya sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah SWT, sampai pahalanya kepada mu'alim kita ini dan seluruh pengurus majlis taklim. Mereka di alam barzahnya mendapat tiduran rahmat maghfirah. Dan bagi kita semua, anak cucu dan anak-anak muridnya, bisa meneladani beliau. Dan ilmu yang kita tuntut Allah berikan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Membaca kitab kita pertama Ahkam Syurbaniyah oleh Malik rahimahullah. Ini biqisatihi wa ma yaziduhul islamu illa siddatan. Faqala ba'du Quraisyin fi hadzal khalqi minal basit minal bahril basit taimubnu murrata in sa'alta wa hashiman wa zahratal khayri bidaribni jur'an mutahalifina alan nada ma warradat warqa'u kipananin min jil'i kitmani. Wah ini dan sesungguhnya aku. Siapa yang bilang aku? Ya, yaitu Rasulullah. Kan di atas itu kata Rasulullah, faqala Rasulullah SAW dzakiran bil hal. Rasulullah mengingat akan hal, suatu hal saat beliau masih muda, ya, sebelum beliau berumur 40 tahun pernah menyaksikan apa ini? Halful qudul namanya. Halful qudul. Janji apa ini? Janji saling menolong gitu. Jadi halful qudul itu adalah ajaran Islam. Jadi walaupun waktu itu ya syariat Islam belum Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun orang Quraisy ya, di antara jadi ketika kita berbicara jahiliyah nggak semuanya itu, nggak semuanya jelek. Ada yang bagus, di antaranya adalah saling apa itu saling tolong menolong sesama. Itu pernah terjadi di rumah Abdullah ibnu Jad'an namanya, ya. Jadi pemuka-pemuka Quraisy di sana kumpul berjanji untuk menolong orang-orang yang teraniaya. Jadi Nabi saat beliau udah jadi Nabi dan Rasul mengenang kisah yang pernah dulu beliau pernah hadir menyaksikan. Kata Nabi, syahidtu ila Abdillah bin Jud'an. Apa yang Nabi saksikan waktu itu? Hilfal qudul. Jadi tokoh-tokoh masyarakat Quraisy saling bahu membahu, ya, tolong menolong apabila ada saudaranya yang dizolimi. Jadi kata Nabi, malau itu ilaihi la ahbabtu, seandainya aku diundang lagi acara kayak seperti itu sekarang nih setelah aku jadi Nabi dan Rasul, niscaya aku akan akan memenuhi undangan tersebut, ya. Nah, kemudian wama uhibbu an nali bihi kumrona, wama uhibbu an nali bihi kumrona. Ini maksudnya kumrona itu harta, waktu itu harta yang paling mahal, yang paling disukai oleh orang Arab, namanya kumrona. Kumur itu kan zamannya himar, ontak merah. Nah, jadi saking sangat bernilainya, ya, akhlak yang dikatakan nolong orang yang dizalimi, sehingga Nabi lebih suka apa itu tadi, ya, lebih suka kumpul, ya, untuk membela orang yang dizalimi daripada mendapat khumur. Nah, kemudian setelah itu Nabi mengatakan wah ini berarti saya ini aku Rasulullah. Ikisati, dengan kisah yang aku saksikan itu hilfal qudul wa ma yaziduhul islamu ila hidayah. Jadi setelah Islam, setelah syariat Islam yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad, ya, bukan berarti syariat Islam itu
membatalkan gitu akhlak itu, tetapi malah menekankan, menganjurkan. Faqala ba'du Quraisy, sebagian Quraisy telah berkata fi halal hilfi, dalam hilful fudul ini, saling berjanji menolong orang yang dizalimi. Ya, ini Quraisy mengatakan memuji akhlak seperti ini diungkap melalui salah satu bahar arub. Ada 16 bahar, diantaranya namanya Bahrul Qasid. Nah, ini ungkapan Quraisy ya atas ujian terhadap hilful fudul. Taimu Umurah. Jadi salah satu kabilah Quraisy namanya kabilah Taim bin Murrah. Insa'akah, jika kamu minta tolong, atau orang minta tolong ya kepada kabilah Taim bin Murrah. Wahasiman, minta juga kepada keluarga Bani Hasyim. Nah, kalau Bani Hasyim kan keluarga Nabi Muhammad. Zumratul Khair, ada lagi kabilah Zumrah ya, yang kumpul di rumah siapa itu? Dari Ibnu Jur'an, di rumah Ibnu Jur'an. Mutahalifin, nah, mereka yang kumpul, yang rapat itu mutahalifin ya, saling sepakat, ya. Bukan mutakholifin ya, lawannya mutahalifin apa? Nah, kalau sekarang mutahalifin itu berkoalisi, ya, kalau mutakholifin beroposisi. Nah, kira-kira gitu. Mutakholifin beroposisi, kalau mutahalifin berkoalisi. Nah, ya, nah, sepakat. Jadi kabilah Taim bin Murrah, ada kabilah Bani Hasyim, ada kabilah Zumrah, semuanya itu kumpul sepakat ala nada. Ya, nada ini kan ya bisa diarti nada ini alal kaum ya. Nada bisa juga nada itu ada kontrol nada apa tetesan apa embun. Maghrodat itu apa ya? Berkicau. Niscaya ya tidaklah berkicau, ya berkicau. Warkok, nah itu burung. Hamam, kalau bahasa Indonesia hamam burung, tidaklah burung merpati itu berkicau. Di panan al-usud itu bercabang. Kan burung itu berkicau di mana? Di cabang. Min jazai kitman. Dari jaz itu dari ranting pohon kitman ya. Nah, jadi ada pohon namanya pohon kitman. Nah, jadi pohon yang itunya apa tuh daunnya dijadikan buat al-hinna. Apa al-hinna? Buat itu kan, buat mewarnai apa namanya kuku. Ya. Nah, itulah pujian Quraisy terhadap apa itu tadi? Hilful fudul. Makanya dibilang fudul itu kan yang mulia. Hadza wa in kana fi'lan jahiliyah. Ini walaupun itu perbuatan jahiliyah. Yang ini hamiyata jahiliyah. Apa itu hamiyata? Artinya apa itu hamiyata ya? Hamiyata itu kan artinya saling apa tuh ya? Saling menjaga. Hamiyata saja. Tapi bagus ini itu bersatu padu membantu menolong orang yang dizalimi. Kan ini ajaran Islam kan nurut. Hadza wa in kana fi'lan jahiliyah da'atuhum ilaihi sasa, pada waktu itu bukan karena mereka melakukan ini, bukan karena ingin dapat pahala, wa ta'awanu 'alal birri, bukan. Itu hanya siasat. Ya, bahwa itu dilakukan itu karena ajakan apa? Politik. Ini ajakan politik ngomongin orang aja. Faqad shara bi huduri Rasulillah sallallahu wa qalahu minta kiri amin ya. Walaupun itu perbuatan jahiliyah, karena waktu itu dihadiri langsung oleh siapa?
oleh Rasulullah SAW, ya, ini menunjukkan bahwa perbuatan seperti ini dianjurkan oleh apa itu? Oleh Islam. Jadi kesimpulannya tidak ada, ya, apa tuh kesimpulannya itu apa? Tidak semua perbuatan jahiliyah itu apa? Buruk. Ada juga yang baik. Baik. Nah, kenapa ini kita berbicara tentang Hilful Fudul? Karena judul kitab kita ini kemarin Wilayatul Maghrib. Kan Maghrib itu jadi suatu negara mesti ada ya, ada apa namanya? Ada kementerian yang urusannya itu, mengadili orang yang berbuat zalim dan orang yang punya hak, orang yang hak yang dizalimi harus dikembalikan. Itu namanya apa? Maghrib. Diwanul Maghrib itu. Jadi, kan ini ngomongnya dulu sebelum ada ilmu tata negara, sebelum ada apa, Islam sudah lebih dahulu, ya. Itu Islam sudah lebih dahulu mengatur, ya, negara-negara. Jadi suatu negara mesti ada namanya Diwanul Maghrib, artinya Wilayatul Maghrib, yaitu kementerian yang menangani apa? Menangani orang-orang yang terzalimi supaya hak mereka itu apa? Dikembalikan. Nah, itulah berkenaan dengan itu, maka ada Hilful Fudul. Paslon. Faidanu dirofil maghrib menentu di balaha. Ayo ila niatalihi yauman ma'rufan yaksiluhu bihil mutawalimun. Nah, ini kata pengarang buku kita ini, ya, Syekh apa namanya Mawardi, ya. Ini ngomong Syekh Mawardi ngomongnya 1000 tahun yang lalu, 1000 tahun yang lalu sebelum ada kuliah tata negara, kuliah ini. Apa kata Syekh Mawardi? Idan nutiro fil maghrib, manen itu tidak. Apabila suatu negara ada Dewan Maghrib, ya, kementerian yang mengurusi tentang orang-orang yang zalim, ditunjuklah tuh manen itu dia orang yang ditunjuk oleh negara menjadi apa ya kalau bilang jaksa agung, ya, jadi, ya, maka, ya, untuk di mana ja'ul inabrihi yauman ma'rufan, harus orang yang ditunjuk menjadi apa itu tadi, menjadi ketua, ya, jaksa agung, itu mesti ju'ila inabrihi yauman ma'rufan. Harusnya dia punya kantor lah, sehingga orang-orang umum itu tahu, ya, orang-orang yang merasa dirinya terzalimi, ya, tahu, ya, sehingga dia dengan mudah minta dikembalikan haknya. Itu artinya ju'ila inabrihi yauman ma'rufan, ya, artinya harus ketahuan waktunya kapan, gitu. Yaksiluhu bihil mutawalimun, sehingga bisa didatangi oleh siapa itu? Orang yang apa? Merasa hak-haknya, ya, zalim. Wa yuraji'uhu bihil mutanazi'un, sehingga orang-orang yang berselisih bisa ngadu halnya di tempat itu. Saya dulu pernah, ya, ada Syekh, ya, Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, terkenal dengan bin Baz, ya, di Arab Saudi, ya. Jadi tokoh, ya, tokoh masyarakat ulama namanya Syekh Abdul bin Baz, orang kita. Nah, dulu pernah dia menjadi rektor di Universitas Madinah. Nah, kemudian dia diangkat menjadi itulah kalau kita ini ketua MUI lah kalau itu, ketua MUI. Nah, itu bagus sebenarnya, ya, beliau. Jadi yang kita lihat kan akidah aja yang salah, yang berbeda dengan akidah kita. Tapi kalau dari sudut yang lain, saya pernah mau pengen tahu itu apa yang dilakukan oleh beliau dalam satu hari 24 jam.
Ya, pernah saya tidur nginep di rumahnya gitu 24 jam mau tahu. Jadi yang pertama tuh pagi-pagi ya, yang saya nggak tahu ya sebelum subuh dah. Nah itu kan namanya di dalam kamarnya dia. Nah keluar sholat subuh, dia punya masjid di rumahnya itu, sholat subuh jamaah. Nah kemudian setelah itu buka pengajian yang dibaca Sahih Bukhari ya sampai suruh. Nah, setelah suruh semua orang yang ngaji di rumahnya ada gini nih, open house. Semua orang yang ngaji dan orang yang nggak ngaji disuruh rumah. Ngapain? Suruh makan pagi. Setiap hari yang datang ratusan. Ya. Dipotongin kambing apa itu. Ya. Nah, habis selesai ngaji, ya, yang mau pulang, yang kagak mau pulang. Kan saya tujuannya mau tahu apa nih. Setelah selesai ngaji, dia duduk, ada tempat duduk. Kan orang yang buta. Nah, jadi ada apa nih? Ada berkas-berkas. Jadi orang-orang tuh yang mengadu-ngadu dia ini dia apa gitu, ngadunya beliau. Segini, ya. Nah, jadi sampingnya duduk sekretaris, baca atu-atu. Ini saya, ini berkas pulang, ada nomor teleponnya apa? Dia ngadu katanya, tanahnya diambil sama orang. Ini bebas ditakuti oleh pemerintah. Ya. Jadi siapa nih yang menangani ini? Menteri apa? Lalu itu telepon nih. Nah itu. Soalnya ini, ya. Berpuluh-puluh satu nolongin orang yang dizolimi supaya haknya itu apa? Ya, saya punya duit diutang bang gitu, udah lama, namun saya belum juga dibayar. Padahal yang utang langsung telepon. Kerjaannya bebas. Udah selesai begitu, kemudian dia mendengarin radio berita, ya. Jadi kan seseorang tuh harus tahu berita perkembangan apa hari ini. Setelah itu, ya, dia siap-siap mau ke kantor. Nah di kantornya itu juga ada habis tumpuk, satu-satu dibacain, setiap orang diselesaikan. Nah, kemudian baru dia ngerjain tugasnya dia di kantornya itu. Sholat zuhur, pulang ke masjidnya, sholat berjamaah. Habis sholat zuhur, orang semua diajak makan. Paham nggak? Nah setelah itu barulah beliau istirahat, qailulah. Nah, nanti habis asar, sholat lagi di masjid, ngaji lagi Sahih Muslim. Ya, bagus itu. Nah, ini maksudnya ini nih. Ya, jadi kita kata-katanya unsur akhaka zaliman au kan hadis itu selesai. Apa nih unsur akhaka zaliman au mazluman? Tolonglah saudaramu yang mazlum dan yang zalim. Nah kalau kita disuruh orang yang mazlum nolong udah maklum sih. Nah, kata sholat kalau seandainya yang zalim bagaimana kita nolong? Itu dari bimbang. Nih ada orang yang zalim nih, ayo deh. Kita sebagai petugas saya selesaikan ini. Itu unsur akhaka zaliman au mazluman. Ini ajaran Islam. Nah ini sebelum Islam sudah ada waktu zaman jahiliyah. Jadi apabila negara ada dewan ulama zalim, maka disarankan kantornya itu harus jam berapa gitu bukanya itu harus diketahui oleh umum. Kemudian tempatnya itu di tengah-tengah tuh, di tengah-tengah keramaian orang, sehingga orang yang datang dari sudut mana aja bisa loh. Gampang nyarinya. Gampang nyarinya. Itu wa ya'ul fihi mutanazam. Liyakuna masih wahu minal ayam lima huwa mauqul ilaihi min siyasati wa tadbir. Itu ya illa ayakuna min ummalil mazalimin munfaridina laha. Ya. Nah kecuali kalau memang yang ditugaskan apa itu, ya, pegawai-pegawai yang menuntaskan kezaliman itu ditugaskan di daerah-daerah tertentu dengan taridin, ya, fayakuna manduman dan nazar bijamil ayam, ya. Jadi ada kantor yang buka setiap hari, ada kantor yang buka pada hari-hari yang khusus. Semuanya itu tujuannya apa tuh? Liyakun sahlal hijab, ya.
agar supaya orang yang punya apa tuh ya, punya hak yang ingin minta ditolong dikembalikan tidak ada apa tuh, dengan mudah dia itu tidak merasa susah ya untuk mengadukan halnya itu. Kan kalau hijab ini satpam jadi orang mau masuk jaga sama jaga sini dan susah jadi. Dia pun sahlal hijab nazhal ashab gitu ya, agar supaya mudah ya. Hijab itu kan tutupan, maksudnya agar supaya orang-orang yang punya hajat bisa langsung minta tolong ya. Nazhal ashab ya. Segala macam apa itu ya, orang-orang dekat itu bisa dihilangkan ya. Baik, wa yastaqilu majlisun nadharihi bi huduri khamsati asnaf. Yang sempurnanya itu setiap kantor yang ditugaskan ya, memberantas kezaliman itu sempurna itu harus dilengkapi 5 nih ya. Mesti 5 adanya, 5 macam pegawai. La yastagni anhum, 5-5-nya sangat dibutuhkan ya. Wala yang talimu nadharu ilabihim, dan tidak bisa ya, la yang talim, kantor nadharim tidak akan bisa bekerja kecuali dengan 5 macam pegawai ini. Satu, yang pertama nih, al-humah wal a'wan ya. Lijazbil qawiyyi wa taqwimil jari. Macam pertama pegawai yang kerja di situ adalah al-humatu wal a'wan, penolong-penolong. Lijazbil qawi ya, lijazbil qawi wa taqwimil jari. Jadi orang-orang yang gagah-gagah yang kuat-kuat untuk meluruskan ya. Taqwimil jari kan, taqwim meluruskan ya. Orang yang lain ya, orang pemberani, orang galak ya, supaya orang zalim itu apa nih? Orang zalim itu ya, bisa apa kan? Ada polisi, maksudnya polisi nih. Kepada orang-orang yang zalim itu takut dia menghentikan kezaliman gitu. Yang kedua, al-qubat. Ada polisi, wal hukam ya. Listi'lam ma yatutu indahum minal hukum ya. Nah ini ada hakim ya. Hakim untuk apa hakim ini? Ya untuk apa? Listi'lami ma yatutu indahum minal hukum. Siapa yang salah, siapa yang benar ya. Yang bersalah harus mengembalikan haknya orang yang benar. Nah itu harus ada hakim yang memang ngerti gitu ya, di bidang apa nih ya, di bidang muamalat. Nah itu bagian kedua. Yang kedua, kemudian ada lagi apa? Wa ma'rifati ma yadri min majazin bainal khusum, supaya dapat tahu ya, siapa yang bersalah, siapa yang benar. Yang ketiga, hukumah. Makanya kalau ada orang sidang itu kan hakim itu memanggil apa itu? Ahli, saksi ahli. Ahli, nah, ya, jadi ahli ini ahli apa aja diperlukan untuk ya, ahli bahasa, ahli apa, ahli apa. Ini pengadilan-pengadilan yang sekarang dari dulu udah ada tuh, Islam tuh ngajarin. Itu spesialis al-fuqaha. Liyurja'a ilaihim dima'askar, kalau ada kesulitan tuh kan ya kan nanyanya kepada mereka yang ahlinya, yang bidangnya. Wa yas'aluhum amma sytabaha wa a'tal, yang sulit-sulit tanya kepada ahlinya. Ya, kemudian yang keempat, pegawai yang keempat, al-kutab, bacanya kitab, penulis ya, taris ya. Jadi kan udah orang lagi sidang ada yang ya, ada kertas-kertas itu yang ditulisnya apa itu kutab. Lius itu majaro bainal khusum, supaya bisa ditulis yang apa itu ya, ya yang terjadi antara dua orang yang satu mengaku ini, yang satu mengaku ini ya. Itu ditulis. Wa matu jiblahu alaihim, matu juga apa haknya dan apa kewajibannya gitu ya. Ada hak, ada kewajiban. Nah yang terakhir, yang kelima, yang tidak boleh tidak mesti ada adalah
Sinful Khamis syuhud saksi liyashhadahum ala ma aujabahu min hakim wa amdahu min hukmin. Mereka nanti yang jadi saksi apa yang diwajibkan oleh hakim, orang yang zalim mengembalikan hak orang yang dizalimi. Faidastak malah majlisul madzalim dimandakan minal afal khamsah. Apabila sudah lengkap tiga macam apa tadi tiga macam pegawai tadi, maka barulah syara'ah hinanya kira barulah hakim nanti melanjutkan persidangannya. Walladhi yastasu binadhari zalim yastamilu ala asabi asam, ya. Nah, adapun khusus untuk apa yang harus diperhatikan oleh seorang hakim pada 10. Al-qismul awal an-nazar fi ta'addil ulad ala ra'iyah wa akhdihim bil asfi isyrah. Hadza min lawazim an-nazar fil mazalim alladhi la yasifu ala dhalamatin mutadhalimin. Fayakunu li siratil ulati mutasabbihan an ahwalihim muktasiban liyaqwiyahum inin sofu wa yakbihim in asabu wa yustabdal bihim ilam yansifu. Nah, jadi yang yang harus dilaksanakan oleh seorang hakim ada 10 macam. Macam yang pertama, ya, seorang hakim itu harus menuntaskan masalah apa nih? Ta'addil ulad ala ra'iyah. Ya. Nah, ini banyak nih korupsi itu namanya ta'addul ulad ala ra'iyah. Kezaliman pegawai terhadap apa? Rakyat. Jadi rakyat itu bahasa Arab asalnya itu ra'iyah gitu. Lain dari bahasa kita ya Pak. Rakyat. Ta'addul ulad, kezaliman, penyimpangan lah, penyimpangan pejabat terhadap apa? Wa aslihim bil asfi kisirah. Harus ya, seorang hakim itu memeriksa tuh, meneliti perilaku. Kan kalau ini kan ada orang sebelum saat dia menjabat diperiksa hartanya berapa, gitu kan? Ya, harta yang dimiliki berapa. Nanti kalau dia udah menjabat itu hartanya bertambah. Kira-kira bertambahnya wajar nggak? Ya. Nah, kalau nggak wajar, gajinya sekian. Ya. Nah itu. Hada min lawazim min nazar fil mazalim. Nah, ya. Jadi tugasnya hakim di sini apa nih? Ya, jaksa agung atau ya jaksa agung ini, ya, yang mengadili para pegawai ini. Ya. Itu yang pertama sebelum mengadili orang-orang biasa yang dizalimi, terlebih dahulu kita dulu nih membersihkan aparat dari apa? Dari perbuatan. Nah, ini Islam coba lihat ya. Supaya pun mulisi rotil mulati mutasobnya, sehingga perilaku pejabat itu bersih, ya, mutasobihan, muktasiban, ya, jadi transparan, nggak ada yang ditutup-tutupin. Sebab mereka itu ditugaskan bekerja bukan untuk nyari duit, nah gitu, ya. Untuk apa? Mensejahterakan apa? Nah, ya, kalau seandainya mereka ya masih tetap zalim, di sini WNA asapu yustabdal diganti tuh, ya, diganti. Kalau seandainya terbukti mereka itu zalim, diganti. Kalau dinasehatin dia menghentikan, dia tetap. Nah, itu. Nah, sampai di sini wahukiyah anak Umar bin Abdul Aziz. Nah, ini pada saat Umar bin Abdul Aziz dulu dilantik menjadi Amirul Mukminin, pidato politik beliau yang menyangkut masalah apa tuh, apa namanya, memberantas apa? Korupsi, ya, memberantas apa? Korupsi. Ya, ini ada kisah yang sangat terkenal. Umar bin Abdul Aziz saat beliau ada di kantornya malam hari didatangi oleh anaknya. Ya, coba ya. Sebelumnya itu Umar bertanya pada anaknya, kamu
datang ke kantor saya membawa masalah yang menyangkut masalah negara atau yang menyangkut masalah keluarga. Kata anak keluarga matiin lampu. Sebab kita pakai penerangan pakai uang kan? Masya Allah. Sampai begitu. Sampai. Sekarang lah. Encep. Kalau sekarang pakai pesawat kepresidenan. Padahal yang mau diurusin urusan keluarga. Sekarang mana tahu cucu. Baik.